Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang ulun hormati Raja Imum dan pengurus Masjid Istiqamah Kota Bakti Lamlo, serta kepada seluruh orang syik luntuan baik yang agam maupun yang inang yang ka berhadir pada tempat yang mulianya. Mudah-mudahan malamnya kita mandum mendapat rahmat dan barakat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oleh panitia malamnya gujuk tema tentang masalah sabar dan syukur dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan juga tentang bagaimana kiat-kiat mencegah bala dari kacamata agama. Perlu kita ketahui bersama bahawa berbicara masalah syukur dan sabar, berbicara tentang masalah syukur dan sabar tidak luput daripada permasalahan tentang iman bil qadar. Jadi ketika seseorang mengimani qada dan qadar Allah, berarti orang tersebut akan mampu menjalankan apa yang dinamakan dengan sabar dan syukur. Sebentar lagi kita akan membaca kitab tentang penjelasan sabar dan syukur yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Sebelumnya perlu dijelaskan dulu bahawa sifat manusia sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanud. Apa maksud lakanud? Lakanud adalah manusia itu sangat mengingkari. Innal insana li rabbih lakanud, manusia itu kata Allah lakanud, sangat mengingkari. Oleh para ulama mentafsirkan wa ma huwa al-kanun, apa itu al-kanun? Al-kanun adalah allazi ya'uddul masaib wa yansa ni'amallah alaihi. Orang yang menghitung musibah dan melupakan nikmat Allah di atasnya. Jadi manusia yang digambarkan oleh Allah itu lakanun adalah manusia yang hanya mengingat musibah yang Allah berikan saja, tetapi lupa mengabaikan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba tersebut. Jadi mufhuminan tayo lamudipnyo yang nagat tingat te musibah. Dia nikmat yang gebila Allah mulai masa lang alam kandungan sampai lahir mantang ubud sampai raya dewasa, hana ingat kepada nikmat Allah. Sehingga Allah beri musibah yang menjadi catatan sejarah, yang menjadi perkara yang selalu tak ingat-ingatkan. Padahal jauh di balik musibah yang cukup jai nikmat yang Allah berikan ke kitanya, yang kadang-kadang nikmat tersebut terlupakan tanpa kitanya sadari. Maka inaku Allah nicap dalam Al-Quran nepegah manusianya adalah lakanun. Makna kanun adalah banyak mengingat musibah tetapi melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia tersebut. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan perkara yang buruk dan kami menguji kalian dengan perkara yang baik. Semua itu adalah cobaan dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Artinya dalam kehidupan dunia ini kadang-kadang kita menghadapi persoalan yang sesuai dengan selera dan nafsu kita,
kadang-kadang kita menghadapi persoalan yang bertolak belakang dengan keinginan kita sehari-hari, yang semua itu adalah bagian daripada ujian dan cobaan daripada Allah, yang mana kita semua di hari kiamat akan dikembalikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti hana perkara di dunianya yang terjadi yang luput daripada pengawasan Allah, hana perkara di dunianya yang terjadi dengan secara sia-sia tanpa akan ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Sebelum kita bahas tentang sabar dan syukur, mungkin sedikit perlu kita ulaskan tentang masalah bala, karena orangnya tak akui hana tak akui, tak percaya hana tak percaya oleh pemerintah ka ge pegat pengumuman, ka ge pegat maklumat di mana-mana bahawa situasi nanggro katanya orangnya dalam keadaan tengah darurat dari segi kesihatan, karena yang namanya COVID-19 ataupun biasa diistilah dengan corona. Tak percaya ataupun hanya tak percaya, tapi perkara yang akan menjadi satu wabah atau akan menjadi satu pandemi. Kitanya berbicara orangnya tentang sudut pandangan agama. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Mayusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin hatta syaukah yusyakkuha illa kafarallahu bihi min sayiatih." Tidak seorang mukmin yang ditimpa satu bencana ataupun satu kesusahan ataupun satu kecemasan sehingga syaukah duri yang menusuk seorang mukmin, melainkan Allah akan menebuskan orang mukmin tersebut daripada kejahatan dan kesalahan dosanya. Arti musibah yang gebila Allahnya kan dalam arti kata sia-sia hana hikmat ataupun manfaat di balik musibah. Kadang-kadang dalam musibah yang Allah berikannya nak tersimpan nikmat. Kadang-kadang dalam musibah yang Allah berikannya nak tersimpan hikmat yang luar biasa. Yang paling kurang nikmat dan hikmat dia adalah mampu menjadi penebus dosa. Kemudian kehidupan dunia, sama-sama kita ketahui bahawa dunia adalah ladang untuk uji coba ataupun ujian, kan sesuatu tempat untuk mendapat balasan ataupun nikmat. Dunia ligitanya orang mukmin tak yakini bahawanya adalah tempat uji yang akan takalan hasil daripada ujiannya nilai adalah di akhirat. Menyota depu dunianya adalah ladang untuk uji tanya oleh Allah. Tente mencari kesenangan dalam kehidupan di dunia bukan sesuatu yang diharuskan atau sesuatu yang menjadi tujuan utama, karena memang dunia adalah tempat untuk diuji cobanya manusia. Sebagaimana kata salah seorang ulama, "Lau kanatid dunya sahlah muyassarah lama kana sabru ahada abwabil jannah." Seandainya dunia itu mudah dan gampang, sungguh bukanlah kesabaran itu salah satu daripada pintu syurga. Kenapa salah satu pintu syurga adalah melalui kesabaran? Karena dunia ini bukan sesuatu yang mudah dan gampang. Malah pernah salah seorang sahabat Nabi dari kalangan wanita yang menderita penyakit ambeien, beliau memohon kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, nemu doa si akelung berpulih. Nemu doa akelung berpulih daripada penyakitnya." Nekul ni Rasul, "Puhan apa nilai syurga ni? Puhan tatim sabar," tanya Rasul. "Ya tatim sabar walakil jannah, kedua ke menumpak surga." Ketika sahabat perempuan menolak lelaki Rasul berdoa berpulih, Rasul kan berdoa berpulih, Nabi tawaran lain yang lebih indah. Dia yang li Rasul, "Pu haid tak sabar ni. Pakan hantar sabar mentang, kupu lelaki berpulih. Ya tak sabar walakil jannah, gata akan menumpak surga." Duda nekul li sahabat dari kalangan rinangan, "Miamenan wahai Rasulullah, kakulun sabar mentang daripada penyakitnya. Tetapi ni laki ba Allah lun baik sampai terah aurat gara-gara penyakitnya." Karena gara-gara penyakit yang enggak alami legotnya saat ambien sampai hana sadar diri, sampai teruk bertingkat terbuka aurat mesila ejakrung dak bahasa tanya.
Jadi lun tim sabar wahai Rasulullah, tapi nak doa ba Allah baik sampai di aurat wa telung alami penyakit tersebut. Permohonan yang kedua Rasul nak penuhi, tapi permohonan yang pertama Rasul nak beri alternatif yang paling indah, yang paling baik. Permohonan pertama laki berpulih, Rasul nak tawarkan sabar. Tapi permohonan kedua ni laki le uring inang bunuh berbaik di aurat wa tegaknya alami penyakit tersebut, yang Allah yang Rasulullah penuhi. Ini pun menandakan daripada cerita tersebut berarti daripada memohon kesembuhan daripada derita penyakit bunuh, lebih baik bersabar karena dengan kesabaran mendapat surga. Tetapi ketika memohon untuk tertutup aurat, Rasul hanana bantah, malah ni doakan ba Allah agar wategaknya alami penyakit tersebut tertutup aurat. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahawa musibah yang paling terbesar sebenarnya bukan bala ataupun penyakit. Memang dalam masyarakat kita ketika terjadi sebuah penyakit, selalu biasa masyarakat mengidentikan dengan sebagai musibah ataupun bala, ataupun ada yang nama lain kutukan dan sebagainya. Tetapi perlu kita ketahui bersama, kadang-kadang pumantang yang Allah berikan musibahnya dalam tentai yang sebagai bala, dalam tentai yang sebagai ujian, dalam tentai yang sebagai hukuman. Pat cuma beda leboh perkaranya, pu Allah berikan bala tersebut kepada si roh hamba arti nama hukuman, atau yang sebagai ujian, atau yang sebagai musibah ataupun bala. Nal heboh berbeda dia. Ketika kita hadapi musibah yang Allah berikannya dengan keluh kesah, tak hadapi dengan keluh kesah arti hana rida hati tanya terhadap musibah yang menimpa kitanya, yang dalam kitab dipegah bahawa yang adalah hukuman atas dosa-dosa kitanya di dunia dan Allah hukum di akhirat. Waktu musibah ate keluh kesah, dan salah satu tanda keluh kesah ate mengadu pada manusia. Ibadat semakin jauh gara-gara ana musibah masjid hana. Makin le musibah bertubi-tubi, makin jauh dari taat. Makin le musibah bertubi-tubi, makin mengadu buat manusia jauh daripada mengadu buat Allah. Nya ingat, nya lagi nya yang berlaku nya adalah ukubah ataupun hukuman daripada Allah terhadap hamba tersebut, dandang mendapatkan hukuman yang lebih berat di akhirat kelak. Kemudian ketika datang musibah, si roh hamba menghadapi dengan sabar dan mengadu kepada Allah, dan semakin dekat kepada taat dan ibadat. Nya ketahuilah musibah tersebut adalah ujian daripada Allah. Karena yang diuji itu istilahnya orang yang ada belajar. Ada batikula yang pegak ujian tau. Yang dipegak ujian ke orang yang nak menggelah, nak ikut belajar, nak tamang ruangan, nak buat surah orang kuliah. Yang orang yang akan diuji. Yang orang hantam pernah belajar, malah kadang terdaftar tan baktikulah, pani nak tiba-tiba ya pegak ujian. Ana mungkin guru yang pegak ujian gejak, babak orang dengar peh rujak, nampak kertas ujian, tak luncuk jawapan. Ana mungkin pasti yang diuji adalah orang yang belajar ilmu, orang yang masuk kelas, orang yang sudah terdaftar di sekolah. Si roh hamba yang ibadat hana getuho kiblat, hana getuho tunang baru, hana mungkin Allah dia uji katnya. Nyan pu yang tertimpa bak hamba yang model menan adalah hukuman daripada Allah, bukan ujian. Maka ketika datang sabuh musibah dalam sabuh nanggro, penduduk yang dalam nanggro nyan beda-beda. Nya orang yang berokon biasa agaknya berbuat amal baik dan dekat dengan Allah dan selalu dalam ketaatan, nyan bagi nyan musibah tersebut adalah ujian. Tetapi bagi roh hamba yang maksiat, yang sehari-hari jauh daripada jalan Allah, nyan musibah bagi nyan adalah hukuman, bukan ujian. Kemudian ada satu lagi yang hanya Allah berikan kepada manusia-manusia pilihan, para aulia dan para anbiya, adalah
ketika menghadapi musibah dengan ridha hati. Malah senang musibah ketimbang berlalu tanpa musibah. Yang senang kepada musibah, ridha hati kepada musibah, dan lebih senang na musibah daripada hana, yang tanda Allah guna angkat derajat. Jadi heboh kategori je. Na yang namanya hukuman, na yang namanya ujian, na yang namanya peningkatan derajat ataupun martabat. Menyata pegah bala yang diberi Allahnya memandum hukuman atau laknat daripada Allah. Bahkan dalam sejarah para rasul dan anbiya mengalami yang demikian. Kibar Nabi Ayub, kibar nabi-nabi yang lain mengalami hal-hal yang namanya musibah dan ujian. Yang Allah salah satu pertanda bahawa akan memandum musibah adalah hukuman. Allah gebi penyakit corona yang gara-gara penyakitnya cukup berat mengganggu dunia pendidikan, dunia usaha dan dunia yang lain. Yang memandum adalah mitanya masyarakat Acehnya orang yang beriman dan taat, berarti adalah bentuk daripada ujian kepada Allah. Ketika Allah gebi sabar ujian kepada kitanya, Allah akan gebi ganti rugi. Jadi dalam agama nak ganti rugi sih. Kan hanya di dunia nak kompensasi. Dalam agama juga ada kompensasi. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislu ma ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit, menderita sakit, aw safara ataupun merantau, kutiba lahu mislu ma ya'malu sahihan muqiman sahihan, ditulis bagi hamba tersebut mislu ma kana ya'malu, misil pahala, misil amal, misil pahala yang dia beramal kerjakan ketika berada di tempat tinggal dan ketika dalam kondisi sehat. Tanya tayak merantau dalam perjalanan hana mungkin dah sembahyang sunat ba'diyah karena motor kai tent menyata puturut sembahyang sunat ba'diyah ditinggal nan baki selawah peng talim tinu dan tutup motor lain kaki berangkat aju hana menumpak sembahyang sunat ba'diyah karena sunat ba'diyahnya kata mulazamah kata sering dah pubut batai gampung, Allah ba'uronyan gebi pahala sembahyang sunat ba'diyah ke gedanya. Karena gedanya dalam perantauan han merumpak sembahyang witir. Watai kampung sering li hinsya dah sembahyang witir. Watai kampung sering malam dah bedah sembahyang tahajud. Karena malamnya dalam perjalanan dari Sigli ke Dehu Medan, hana mungkin dah tutup motogop tayak sembahyang tahajud tanya. Musubah orang pedang dah bakat tahajud tu. Yang karena kajiat ke sabuh amal rutin watai kampung, Allah gebi pahala ke dia, nak kompensasi. Di dalam agama Allah beri kompensasi kepada kitanya ketika kitanya memiliki satu keodoran, hana mungkin tak lakukan amal ibadat tersebut. Tapi dengan syarat amal tersebut ketika sehat sudah sering kita lakukan, ketika di kampung sudah sering kita lakukan. Menyawatai sehat muta do'ohtan nya dia sakit nak putar harap gebi pahala amalnya karena hantam dah buat pi. Idaya di kampung belaan sembahyang sunat mu sembahyang perleh hana ida. Masa ada tinggal dia lang perjalanan kagak bi pahala. Nah mungkin ada tengok sehat hana dah doa tunang baru pi. Masa ada tengok taih dalam ruang ICU menumpak pahala sembahyang sunat. Nah mungkin. Jadi Allah gebi kompensasi hanya kepada orang-orang yang sudah melakukan ibadat tersebut secara rutinitas. Jadi kitanya dalam kondisi tengah pandemi, mungkin tak hadiri masjid dan baca Quran di masjid, mungkin tak iktikaf secara berjamaah kerana dilarang oleh pemerintah, hanjut duk harus jaga jarak macam-macam lah dong. Nyan Allah akan beri pahala iktikaf di masjid ke kitanya. Menyo iktikafnya biasa kitanya kerjakan sebelum-sebelumnya. Tapi mihana kakak hana merumpak sih. Yang maksud daripada dalam agama ada yang namanya kompensasi.
Kemudian perlu juga kita ketahui bersama bahawa salah siro ulama salaf yang bernama Syurih Al-Qadhi, beliau oleh Syurih Al-Qadhi menyebutkan bahawa aku diberi musibah oleh Allah, maka aku memuji Allah. Yang pakal beliau lempegah cerita tentang Syurih Al-Qadhi karena untuk menjadi motivasi kita dalam menghadapi masa musibah lagi. Oleh Syurih Al-Qadhi, beliau menyebutkan aku diberi musibah oleh Allah, maka aku memuji Allah karena 4 perkara. Gebi musibah gepuja Allah, alhamdulillah ke nate musibah. Kan wate menumpa nikmat. Itu wate menikmat tok dah kan, alhamdulillah. Ulama awal, para salafus saleh, orangnya merumpak bala pun, musibah pun diucapkan dengan kata-kata alhamdulillah. Perkara diucap alhamdulillah oleh Syurih Al-Qadhi. Yang pertama, ahmaduhu id lam takun a'zama mimma hiya. Aku memuji Allah karena musibah yang diberikan kepadaku tidak lebih besar daripada musibah orang lain. Karena musibahnya hanya lebih raya daripada musibah orang lain, maka agaknya gepuja Allah. Kemudian yang kedua, ahmaduhu id razaqani sabra alaiha. Aku memuji Allah karena Allah memberi aku kesabaran di atas musibah tersebut. Pertama, musibah yang Allah berikan benar tidak lebih besar daripada musibah orang lain. Yang kedua, karena Allah memberi kesabaran. Yang ketiga, aku memuji Allah karena Allah telah menolong aku untuk kembali kepada Allah. Istirja. Biasa manusianya tekana musibah istirja, kembali kepada Allah. Maka sunatkan dalam agama yukun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Yang disebut dalam bahasa kita yukun istirja. Istirjaan dari raja'a rujuk makna kembali. Kita ingat musibah kembali kepada Allah. Jadi musibahnya bagaikan cambuk dari Allah untuk mengingatkan kita yang lalai. Jadi oleh Syurih Al-Qadhi, ketika gedapati bala, gerasakan bala, tertimpa bala, agaknya gepuja Allah karena Allah kagebi taufik kepada agaknya untuk istirja. Kemudian yang keempat, aku memuji Allah karena Allah tidak menjadikan musibah itu pada agamaku. Orangnya tanya kadang-kadang tua tu tak ingat bahawa musibah yang diberi Allah hanya musibah pada tubuh. Musibah yang diberi Allah hanya musibah pada anak isteri. Musibah yang diberi Allah hanya musibah pada harta benda. Tapi musibah yang diberi Allah bukan pada agama. Coba Allah gebi musibah tanya dalam bidang agama, dalam arti kata tanya je kurang murtad, tanya keluar daripada Islam hanya gara-gara sebungkus nasi. Nya musibah yang lebih raya yang mendapat azab kekal abadi. Tapi musibah yang Allah berikan pada tubuh, musibah yang Allah berikan pada harta dan pada anak isteri, nya hanya seberapa besar bila dibandingkan dengan musibah pada agama. Jadi dalam konteks gedanya orangnya yang tengah terhadapi masa pandemi, tak ingat perkaranya, insya-Allah akan mendorong tanya untuk memuji Allah. Pertama, lu ulang tiga tak ingat bahawa musibah yang kita hadapi hanya sebesar lagi musibah yang kau hadapi. Alian Allah gebi kedanya kesabaran atas hadapi musibah tersebut. Kemudian Allah gebi taufik daya untuk istirja kembali kepada Allah. Kemudian Allah hanya jadikan musibah pada agama, tapi musibah hanya musibah pada tubuh atau musibah pada harta benda. Kemudian ada 6 perkara yang mana oleh seorang hamba perlu diketahui tentang 6 perkara tersebut ketika Allah memberi sebuah penyakit atau menurunkan bala. Berkata Al-Fadhal bin Sahal, sesungguhnya pada penyakit itu ada nikmat yang oleh orang-orang berakal tidak selayaknya,
tidak mengetahuinya. Toh nambah nikmat yang tersimpan dalam penyakit yang Allah berikan kepada si roh hamba. Yang pertama, tamhisud dunub, Allah hapus bersih dosa. Penyakit yang Allah berikan untuk menghapus dosa. Maka jila dah kala urang-urang saleh kadang-kadang meninggal dia sakit menahun. Nya hana perlu le kita tanya tak sesali. Hana perlu merasa kecewa. Mungkin yang jalan Allah untuk gepu bersih dosa katnya. Dia dah kala tungku ataupun orang-orang ahli ibadat sakit gemutun, na 5 tahun, na 10 tahun sakit dan dikaih baru meninggal. Nah kadang-kadang orang sehat-sehat biasa semayang hana tapi hana meninggal langsung aja. Hana tetep tak. Hana dia habis harta, hana sibuk keluarga. Tapi di antara dua buah kematian yang paling ingatlah kematian yang sebelumnya didahului oleh penderitaan. Karena penderitaan yang Allah berikannya adalah sebagai bentuk penghapusan dosa. Dan dalam sebuah hadis riwayat Tabrani ini dijelaskan oleh Nabi bahawa kadang-kadang Allah memberikan kepada hamba sebuah posisi dan tempat yang paling tinggi di surga, yang tempat tersebut tidak mampu dicapai oleh hamba dengan amal ibadat. Ketika amal ibadat dilakukan oleh seorang hamba tidak mampu menembus untuk mendapatkan tiket tempat yang indah yang telah Allah persiapkan tersebut, Allah beri ujian dan cobaan kepada hamba tersebut sehingga dia mampu melewati. Dengan sebab kesabarannya dia berhak mendapatkan tempat tersebut. Pakan dengan amal ibadat tanya hal layak tak dapatkan tempat tersebut. Karena amal ibadat tanya penuh dengan kekurangan. Kadang-kadang nak unsur ria pada saat ibadat. Kadang-kadang nak ujub, merasa kagum kepada amal ibadat kitanya sendiri. Lupa kepada hilah dan kekuatan yang Allah berikan ketika kitanya melaksanakan ibadat. Kadang-kadang kusyuk baca kabiratul ihram tau lihat hana kusyuk le bupa yang nak ingat tubuh sagai tinggal dalam lo hati katruk nam tatuhok kai dawe-dawe yang ibadatnya hana sempurna, hana maksimal, han layak dengan ibadatnya untuk mendapatkan surga yang tinggi yang telah Allah persiapkan ke kitanya. Maka Allah gebi ujian melalui cara-cara yang lain. Maka ji ni pegah oleh para ulama bahawa kesabarannya adalah kanzun min kunuzil khairi, gudang perbendaharaan harta daripada gudang-gudang kebaikan, yang mana gudang-gudang tersebut hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Yang mampu bersabar hanya orang pilihan. Allah nabi bala cobaan sehingga dengan nabala cobaan hamba tersebut bersabar. Dengan bersabar berhak mendapat tempat yang Allah telah persiapkan, yang karena hamba tersebut hamba pilihan, bukan orang sembarangan. Menyakan orang yang kepilih oleh Allah, mungkin Allah gebi kekuatan untuk mampu bersabar, yang gara-gara bersabarnya berhak mendapat tempat yang paling indah. Jadi nikmat pertama di balik penderitaan adalah terhapusnya dosa. Kemudian yang kedua, ta'arrud li sawabis sabri. Dengan sebab Allah memberi penderitaan ataupun penyakit, berarti menjadi sebab untuk mendapat pahala sabar. Sebab sabarnya han akan terbenar ketika tanya hana terhadapi lepu. Itu dengan tak duduk lagi hana sesuatu yang je ke membeban, hana sesuatu yang je ke menyusahkan, tiba-tiba kagak akan sabar tak. Yang namanya sabar pasti nak menahan sesuatu. Bukan menahan sesuatu daripada melakukan maksiat. Alian memaksa diri menahan daripada kesusahan dalam melakukan ibadat, atau menahan kesusahan daripada menghadapi bala dan musibah. Hana mungkin sabar abak orang senang, hana mungkin sabar abak orang tengah hana masalah tepu. Berarti pada saat Allah nabi sabah penyakit dan sabah penderitaan ke getanya, nikmat yang kedua inan iaitu getanya memiliki kesempatan untuk meraih pahala kesabaran. Kemudian yang ketiga, nikmat yang Allah persiapkan di balik penderitaan adalah al-iqad minal ghaflah. Al-iqad minal ghaflah, Allah menyadarkan diri kitanya daripada kelalaian.
Dengan sebab Allah nebi bala dan penderitaan, tingat tanya, oh man selamanya letat lupa tanya, letat lalu disibukkan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat kepada akhirat. Pakan gak anggap nikmat watai gebi penderitaan, karena salah satu daripada faedah jih mengingatkan, menyadarkan getanya daripada kelalaian. Karena salah sabah daripada bentuk murka Allah kepada hamba, Allah sibukkan hamba tersebut dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat untuk akhirat. Maka oleh salah siro waliullah bernama Imam Haddad, Al-Imam Al-Haddad menyebutkan min alamatil maqti idha'atul waqti, termasuk tanda maqtian kutukan murka Allah, idha'atul waqti, menyia-nyiakan waktu. Letat wate terbuang bak jalan yang hana manfaat. Jangankan manfaat akhirat, manfaat dunia pihana. No dah kala le anak muda bak warung kopi, lalu dengan internet, lalu dengan game, lalu dengan hal-hal yang tidak membawa manfaat untuk akhirat, bahkan untuk dunia. Yang telah sabah ini adalah Allah gemurkai kepada hamba tersebut sehingga dia banyak menyia-nyiakan waktu tanpa dipergunakan untuk hal yang bermanfaat. Ketika Allah gebi bala, gebi penyakit bak sira hamba yang tengah lalu bunuh, seolah-olah Allah gepugo hamba yang hai baik lalu cukup le kakak bah watai, orangnya manfaatkan watai yang tersisa untuk amal kebaikan. Maka gebangunkan tanya dari ketiduran, geingatkan tanya, gesadarkan tanya daripada kelalaian, adalah yang salah sabah daripada nikmat Allah yang tersimpan di balik penderitaan ataupun penyakit ataupun bala yang tengah Allah beri kepada hamba. Kemudian yang keempat, al-idhkar bin ni'mat fi halis sihah. Nikmat yang tersimpan di balik penderitaan sakit adalah mengingatkan nikmat ketika sehat. Le manusia kadang-kadang baru dianggapnya sebagai sebuah anugerah dan nikmat Allah ketika kehilangan. Kitanya akan merasa berharga ketika kehilangan. Orang sehat akan merasakan sehatnya nikmat ketika sakit. Orang mudah rezeki akan merasakan mudah rezekinya nikmat ketika papa. Orang tuha akan merasakan bahawa orang akan merasakan muda adalah nikmat ketika yang kata tuha. Le katanya hamba merasakan nikmat ketika telah hilang. Maka salah satu bentuk mengingatkan bahawa sehat adalah nikmat dengan Allah gebi sakit. Yang mana ketika Allah gebi sehat kembali, akan katanya pergunakan sehatnya pak jalan-jalan yang Allah ridai. Kemudian yang kelima, istida'a taubat. Allah gebi penyakit dan teguran agar getanya segera bertaubat. Sebab bisa jadi yang adalah sakit terakhir getanya menjelang kematian. Maka dengan teguran gebi sakit dan penderitaan oleh Allah akan mendorong getanya untuk bertaubat. Dan yang kelima, al-haddu ala sadaqah. Dengan sebab Allah gebi penyakit dan gebi penderitaan sebagai bentuk memotivasi seseorang untuk bersedekah. Apa hubungan penyakit dengan bersedekah? Dalam sebuah hadis Nabi sebut, dau mardakum bisadaqah, obati orang-orang yang sakit dari kalian bisadaqah dengan memberi sedekah. Pernah lu baca dalam sabuh media, entah kejadian atau hana, pernah lu baca kejadian di Singapura. Salah siro orang kaya di Singapura pekerjakan orang Indonesia TKW, tenaga kerja wanita. Ternyata TKW-nya baru beberapa minggu setelah melahirkan. Yang namanya orang baru melahirkan, tentu air susu kan tengah le. Jadi TKW puno karena faktor kesempitan ekonomi, bedah tinggal anak bayi yang mentang mirah, mentang ubud,
Jak Singapura yang minta kerja bak siro rumah orang kaya, yang kebetulan orang kayanya tengah nasiro orang syik kan menderita kanker stadium 4 yang divonis oleh doktor hana ubat le, tinggal menunggu kematian. Jadi le tuan rumah atau majikan muno penasaran ke pembantu yang baru beberapa hari kerja di rumah. Pakan watai tamong kama mano trip that. Pakan pembantu wanita rumah tamong kama mano trip that berita bit. Di kana berat tak penasaran puna masalah ditanya tut. Cerita tut le tenaga kerja muno. Pegah lum sebenarnya mantang bayi yang mantang ubut tak kampung. Dalam truk 2 bulan bayi lu. Lum berangkat ke Singapura, bayinya mantang tengah lang masa menyusui. Maka air susu yang nabak long hai nai tem to long. Man urinang ken ka tupu le sabe urinang menyo i susu hana tabi kan mit. Me euro belaan 2 euro kan payah payah perah beh mihana je kedemam bengkak ke. Maka tamong ka mamano meno trip giak perah yan giak apa? Giak perah air susu kan untuk gebah agar baik bengkak. Jadi lagi pegah kisah nyatanya bak majikan, bak tuan rumah beno merasa iba dan kasihan sehingga gekun bak pembantu tersebut sehingga haju gata tawa kampung 2 ton habis tapu susuan baru tak balik ke nolong. Selama 2 ton uke tawa kampung gaji ron hana lungkoh lungjuk tunai. Gejuk kesedekah pembantu yang untuk 2 ton uke, yang 2 ton ni hana kerja dah orang kampung untuk yang menyusui ni. Tiba-tiba nak pada murah tejak pada doktor, otai periksa orang syik benar, hana le kapuleh daripada penyakit. Yang badai benar kai fonis ipegah hana trip le ka meninggal. Yang membuktikan bahawa benar sabda Rasul, da'u mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit daripada kalian dengan bersedekah. Tapi baik sedekah ukuran hana setimpal dengan ubat sakit jantung, minta operasi bypass serta 50 juta. Sedekah 10 ribu bak dalam minyak atau 2 ribu pegah tak boleh usi perai Nabi gium sedekah mengak boleh sakit. Pada menang sedekah hai nai 5 ribu bak dalam minyak. Am yang ubat jantung pada mabeh serta 50 juta yang hana setimpal tu. Jadi sedekah belalah menyo tamu ubat kira 40 juta, tidak sedekah 2 juta atau 5 juta ke masjid, ke pesantren, ke tempat-tempat kebaikan yang lain, ke anak yatim. Ya insya-Allah Allah akan menampakkan kebenaran pu yang akan dipegang Nabi, da'u mardakum bisadaqah. Yang sedekah 5 ribu. Ya. Penyakit nyata ubat Mu'ad bela auzigli minai lamlo tajak bak menteri hansai 5 ribu. Bela doktor spesialis menteri yang saya meribai. Tapi tak harap dengan sedekah meribai berpulih penyakit yang menyertai ubat habis peng jutaan. Nya nak setimpal kan. Hana mustahil nya Allah kena pulih. Hana mustahil sih. Jadi nambah benar nikmat yang tersimpan di balik penyakit yang lagi tanya yang berakal hanjithan bertatepu nambah nikmat tersebut. Nya ke pakan oleh para orang arif atau para aulia atau para orang-orang yang saleh, orang yang hana merasa kecewa dan cemas saat menghadapi sakit, malah senang dengan pu mantang yang Allah berikan daripada ujian dan cobaan. Pakan nandukan karena menyo Allah geberi pu yang getanya inginkan yang gekun dalam kitab pemberian yang sesuai dengan nafsu. Menyo Allah geberi ujian, bala, penyakit dan cobaan yang hana cocok dengan nafsu dan yang bertolak belakang. Sogat pemberian Allah yang murni dari Allah dengan pemberian Allah yang sesuai dengan nafsu gedanya. Kabarang tentu pasti lebih hebat pemberian yang murni dari Allah ketimbang yang bercampur dengan perkara yang disenangi oleh nafsu. Kemudian kabeh masalah tentang bala dan musibah yang Allah berikan.
Cuman kiban cara ada cegah bala. Nyo bala ka terjadi. Nah cara ada cegah nyo oleh para ulama na ditulis dalam kitab-kitab na beberapa cara untuk mencegah bala. Bila balanya ka terjadi, na sebahagian ulama termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani berpegang bahawa cara salah satunya dengan memperbanyak salawat. Dumna memperbanyak salawat. Mahana gom terlafak bala karab fitun. Hanalam dah perbanyak salawat. Perbanyak salawat baru anggap banyak seribega tiuro. Yang baru gekun banyak. Kan diplogo. Kan diplogo. Dan tanya yakin hang firtuga hana tiuro belaan seribega. Maka karena hana memperbanyak hangga dah hadayan. Baru gadah bala dan musibah terasa bohji dengan cara memperbanyak salawat. Min a'zamil asya ad-dafi'ah lit-ta'un wa ghairih. Perkara yang paling besar yang dapat menolak ta'un wa ghairih dan lain ta'un, penyakit berangkapu mentang bala, yang dipegang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kasratus salah ala nabi, memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakahan memperbanyak pulain, memperbanyak sembahyang sunat, memperbanyak tahajud, memperbanyak witir, memperbanyak pula sedekah, memperbanyak silaturahim, memperbanyak zikir. Karena amalan yang Allah terima ketika dilakukan oleh seorang hamba dalam kondisi ria ataupun tidak ria, salah satunya adalah salawat. Pakan han untuk cegah bala dengan sembahyang. Karena sembahyang hana bebas daripada kerusakan, hana diterima oleh Allah. Saat ni sembahyang tujuan untuk ria, menampakkan bahawa orang lain. Saat ni sembahyang na sifat ujub, hana keikhlasan, hana diterima oleh Allah. Padahal hana diterima kiban cara dengan sembahyangnya je ke penolak bala. Bahkan oleh para ulama ni pegah termasuk perkara yang paling besar menolak bala adalah salawat kepada Nabi. Karena salawat Allah terima meskipun dilakukan dalam keadaan ria, beda dengan amal ibadat yang lain. Ada amal ibadat lain kalau tentu Allah terima, nyo sembahyang nyan kapasti Allah terima, selawat kapasti Allah terima kan sembahyang. Maka oleh ulama kan amaluna bainar raddi wal qabul illa salah ala nabi la turad. A'maluna bainal qabul warad illa salah ala nabi la turad. Amal kitanya antara kabul warad, antara diterima dan ditolak oleh Allah. Illa salah ala nabi la turad, kecuali selawat atas nabi yang tidak ditolak. Jadi salah satu amalan yang hana ditolak meskipun dilakukan dalam keadaan hana ikhlas, itu selawat kepada Nabi. Maka memperbanyak salawat adalah salah satu cara untuk menolak bala. Dumna baru kira memperbanyak, paling kurang benar jadi bega siuro. Dikurung-kurung selawat sallallahu alaihi Muhammad tau. Yang dikurung-kurung selawat. Hai menteri bega siuro. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dah nak cara bung sambung. Penting siuro si malam benar jadi bega. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim payang tak sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad tak. Fikrat selawat je kalega selawatnya. Yang selawat Jibril kan. Selawat Jibril yang selawat le Jibril itu sallallahu alaihi Muhammad. Nanti kurung-kurung selawat. Tri bega tiura yang baru kira memperbanyak salawat, baru mampu mencegah bala. Kemudian cara mencegah bala ilm yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ma'ara ma yanfa'u lil waba minat tasbih. Aku tidak melihat yang lebih bermanfaat untuk menolak wabak daripada mengucapkan tasbih. Tasbih adalah salah satu cara untuk mencegah wabak ataupun bala yang sedang Allah berikan kepada sahabat-sahabat daerah. Penduduk daerah tersebut harus memperbanyak tasbih.
ucap tasbih kepada Allah, subhanallah subhanallah. Tak padu je dua. Tiam terlaut ayam terlaut baik bosan terlaut tapi tasbih. Tiam terlaut dalam tasbih dalam. Yang adalah sebuah cara untuk menolak bala. Kemudian lanjut kepada pembahasan selanjutnya tentang sabar dan syukur. Bahkan harus kita lakukan sabar dan syukur karena hanapat elak pu mantang yang akan menjadi takdir Allah, makudir yakun. Apa yang telah Allah takdirkan pasti terjadi. Senang hana senang, tak terima hana tak terima, pu yang ka getulis la ilmu Allah pasti terjadi. Cuma beda saja tanya hana tak terima, pu yang ka takdir oleh Allah, hana menumpak bala. Oh tak ingkar hana rida tanya bungeh kufur kepada Allah, je ke kafir dia. Tapi menyo sabar terhadapi pu yang ka gebi Allah, Allah gebi kompensasi. Kerugian kitanya karena tertimpa bala geganto dengan kompensasi lain oleh Allah. Lagi masanya ibi kompensasi di pemerintah nak, hiro keluarga merumpak leher toribe, napeng BLT ne berdepu di sana kompensasi daripada keadaan yang lagi. Allah gebi kompensasi kepada hamba ketika Allah gebi bala kepada hamba tersebut. Kompensasi yang Allah berikannya luar biasa. Malah salah sabuh daripada leboh amalan yang hana so tudum dumnala balasan kecuali dra Allah, salah satu uji sabar. Leboh amalan pertama memberi maaf kepada orang lain, orang yang menzalimi. Orang lain dizalim ketanya, la agama gebolehkan balas kezaliman asal setimpal baik lebih. Tapi hanta balah tabi kemaafan ke orang yang menzalimi tanya. Yang balasan yang gebi ketanya hana tudum kecuali Allah. Yang kedua bersabar menghadapi ujian yang hana tudum balasan kecuali Allah. Yang ketiga berpuasa. Berpuasa juga amalan yang hana tudum balasan kecuali Allah. Sabar termasuk amalan yang hana tudum dumnala balasan kecuali Allah. Maka kita iman dengan qada dan qadar, sabarnya sesuatu keniscayaan yang hanjit hanapat elak. Daripada sia-sia hana merumpak tepu, pahala hana merumpak, kompensasi hana merumpak, ata yang tak sayang keluarga dan harta kagada hanali kapuna. Tutung kedai mati anu, mati perumo. Anian kompensasi hana merumpak. Tapi menjadi tim sabar, oleh Allah gebi bala tersebut paling tidak merumpak kompensasi. Nah balasan dari Allah yang kadang-kadang balasannya lebih indah daripada nikmat yang kehilangan yang kagecok pulang oleh Allah. Ketahui olehmu, kata Imam Ghazali, bahawa sungguh iman itu ada 2/2. 1/2 bagi 2. Ada 2 bahagian iman. 1 bagi 1/2 masing-masing 1/2. Nisfu sabrin wa nisfu syukrin. Iman 1/2 dalam bentuk sabar, 1/2 dalam bentuk syukur. Mereka tanya, tak aplikasikan dalam kehidupan dengan sehari-hari 2 buah perkara tersebut, sabar dan syukur, nyan kana iman 100%. Mereka sabar to iman mati mentai 50, syukur to iman mentai 50. Mereka tak padu mandua nyan kana man 100%. Maka begah sabarnya adalah nisful iman. Kemudian dalam ayat-ayat Allah banyak memuji tentang sabar. Malah dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, harap bantuan kepada Allah dengan cara sabar dan melaksanakan salat. Maka kunci untuk memperbaiki kehidupan seseorang itu melalui salat dan dengan sabar. Yo salat mentang hana sabar, atau sabar mentang hana salat, tapi menyona mamandua insya-Allah pu yang tamalake ba Allah akan neputruk hajatnya. Ista'inu bis sabri was salah. Laki bantu ba Allah dengan mengerjakan salat dan dengan bersabar. Kemudian juga Allah nepegah dalam ayat wala najziyannal ladzina sabaru. Kami akan memberi balasan orang-orang yang bersabar.
Man sabar yang maksudnya sabar kiban. Nah urang tanya kepada Rasulullah tentang iman. Jawab Rasul, as-sabru was-samahah. Iman adalah kesabaran dan kemaafan. Tenggang rasa. Artinya hal-hal yang tidak diinginkan dan yang mampu memberi kemaafan kepada orang tersebut, berlapang dadanya adalah bentuk daripada keimanan. As-sabru kanzun min kunuzil jannah. Kesabaran itu adalah gudang daripada perbendaharaan surga. Tentang hakikat sabar, ketahui olehmu, kata Imam Ghazali, annahu murakkab minal ilmi wal hal wal amal. Sesungguhnya sabar itu terdiri daripada ilmi, pengetahuan, wal hal, kondisi, wal amal, dan tindakan. Untuk adanya sebuah kesabaran tidak cukup dengan tindakan saja. Yang pertama ilmu, pengetahuan. Puatra sabarnya nadepu tegedi tak sabar puatra aman. Nya hantar sabar kiban, nya tak sabar kiban. Jadi yo galam na tindakan untuk bersabar, ilmu ile. Ilmu ile yang di depan. Maka pelai tak ikut majlis ilmu mengadat tengok. Pelai tak mugure, pelai tak ikut but. Walau 3 minggu 3, sebulan 3. Yang kedua hal, kondisi. Beda kondisi, beda cara sabar. Kondisi dalam maksiat, mana sabar kan sabar bertetap dalam maksiat, sabar hindar daripada maksiat. Kondisi dalam taat, mana sabar kan tak hindar daripada taat, tak istiqamah dalam taat. Maka perlu pengetahuan, kondisi. Yang ketiga baru amal, tindakan. Maka bermula pengetahuan sama seperti laksana pohon. Keadaan bagaikan ranting, tindakan bagaikan buah. Jadi digambarkan dalam tasawuf, sabarnya lagi ibarat bak kaya, na cabung, na boh. Bak ilmu, cabung keadaan, boh jihnya adalah tindakan. Maka yang pertama, engkau ketahui dulu bahawa sungguh kemaslahatan agama ada pada sabar. Ya kalau tanya bersikap sabar, tak yakini le bahawa kemaslahatan agama terletak pada kesabaran. Lagi yang kali lemburah benar. Tak sabar, hana tak sabar, senang hana senang, pu yang gede-gede Allah pasti terjadi. Yakini le bahawa na masalah mi datim sabar. Na keuntungan mi datim sabar. Masalah dan keuntungannya baik sabar-sabar tak artikan materi, termasuk masalah ketika berbicara masalah agama tinjauannya akhirat bukan dunia. Ketika berbicara masalah diniyah, masalah agama tinjauannya adalah akhirat. Nanti hana tak punah ko, kahai ko sabar. Lembu lagi kurang kun gimana? Gimana kun? Peng virtu, peng terlibat dengan virtu gimana? Ya? Urang sabar luar lempu, peng terlibat. Tinggal virtu, wah puji kebegah sabar yang masalah terlibat peng dengan virtu. Tak kamu virtu pem sapu dan le. Maka ketika berbicara masalah diniyah, kacamata ji konteks ji agama bukan dunia. Karena perlu kita yakini bahawa dunianya hanya bernilai dalam pandangan Allah. Seandainya dunia hanya nilai dalam pandangan Allah, ubay sayup nyamuk mentang, urang kafir hang rumput rasakan ia tak bertegur. Tak bertegur hang rumput rasai urang kafir, minyo dunianya hanya bernilai ba Allah. Membakan orang ada kalian yang hijau-hijau kaya malah kafir. Yang konglomerat di dunianya yang kaya raya kafir. Tanda dunianya hanya bernilai ba Allah. Yang kedua, tanamkan dalam hati kitanya bahawa Allah dalam memberi nikmat ada dua cara. Ada nikmat yang Allah obral kepada hamba yang Allah kasihi, Allah cintai dan Allah murka. Dan ada nikmat yang Allah khususkan kepada hamba-hamba yang kasihi. Kira-kira iman nikmat atau bukan? Iman nikmat. Ilmu nikmat atau bukan? Ilmu nikmat. Anak yang saleh nikmat atau bukan? Nikmat. Rezeki yang halal nikmat atau bukan? Nikmat. Anak yang saleh, rezeki yang halal, ilmu, iman,
istiqamah dalam ibadat, nagejuk ke hamba yang gemurkai, hanagebi ila Allah. Tapi harta benda, harta syubhat, harta haram, ge obral Allah cok ju. Makin orang kafir makin le melupa jatah. Yang tanda nikmat yang Allah obral nabi ke hamba yang dicinta dan yang hana dicinta, dan nikmat yang dikhususkan oleh Allah ke hamba yang dicintai oleh Allah. Maka katanya sebagai orang beriman harus terpandang bahawa iman yang dalam dada tanya, terlahir tanya dari keluarga yang mukmin, tinggal tanya dalam komunitas orang yang muslim, orang yang taat, ada kesempatan waktu luang untuk hadir majlis ilmu dan salat berjamaah, rumah naji'uh ke masjid, yang salah sebuah nikmat yang hanya Allah berikan kepada manusia-manusia pilihan, bukan kepada sembarangan orang. Maka menyonyan bisa tak pandang, bisa tak cicipi, bisa tak cep-cep ke dalam mata Aceh, insya-Allah katanya tidak akan merasakan dalam kehidupannya hana nikmat. Dia duduk berapa hana nikmat segala udip. Padahal setiap detik nikmat Allah katanya rasakan. Jadi tayakini yang pertama bahawa kemaslahatan agama ada terletak pada sabar. Maka kata yakini kemaslahatan agama terletak pada sabar, baru menimbulkan kekuatan dalam batin kita untuk mampu bersabar. Kemudian tayakini kemaslahatan agamanya bisa menjadi dorongan yang menuntut kita untuk bersikap sabar. Sabar dua, adakala menjalankan ibadah atau sabar daripada melampiaskan syahwat. Sabar menjalankan ibadat, tak bedah you golom subuh, tak sembahyang tahajud, tak akhiri sembahyang malam dengan witir, menjelang azan subuh tak isi dengan baca Quran dan zikir-zikir, hadir sembahyang berjamaah, tak lawan si keadaan tengut, tak lawan mengantuk tanya yang berat dan tak lawan, ya kun sabar atuh taat. Sabar daripada melampiaskan syahwat, pemantang yang bisa mendatangkan murka Allah tak jauhi. Sabar tak ingat balasan nurul akhirat, tak ingat hukuman Allah berikan, menyertanya terlampiaskan syahwat, yang juga bentuk sabar. Dina sabar dalam menjalankan taat, na sabar menghindar daripada melampiaskan syahwat. Apapun bentuk sabar tersebut, semua terfokus pada sabar daripada mengerjakan perbuatan mubah. Artinya agama getuntut tanya buat mubah sekalipun baik melampaui batas, bersabar. Nampak? Jadi kan getuntut kita dalam agama menghindar daripada yang haram tu, yang mubah sekalipun baik tapu buat mandum. Baik ubena yang mutulis dalam kamus mubah boleh mandum butarasa. Pakan hanggebi lah agama tu kenan ge kekang tanya hanggebi pubut ubena yang mubah. Karena tanya kata pubut ubena yang mubah nya biasa terjerumus dalam haram. Pegah oleh Imam Ghazali, an-nafsu idza lam tumna ba'dal mubahat tami'at fil mahdurat. Nafsu apabila tidak dihalangi daripada sebahagian perkara-perkara mubah, nafsu akan cenderung menginginkan perbuatan yang haram. Nya dapat Aceh ubena yang jut kata pubut mandum, hawa nafsu tiagai pubut ada yang hanjut. Tapi menyaubina yang jut fikan da pubut fikan hana, wate dorongan nafsu tanya memuncak mantangna fikan tu yang jut yang dalam da pubut. Tapi menyaubina yang jut dalam kamus kabeh da pubut mandum, wate nafsu tanya memuncak merabat yang haram kana hana le yang jut. Jadilah agama kan dari atas yang haram tu gayu hindar dari melampiaskan nafsu kepada seluruh yang dibolehkan dalam agama, dia hindari si. Maka dalam ayat dipegang oleh Allah, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nak galak ke orang yang bersikap israf. Israfnya pubut melampaui hajat limang tapi ke pubut truk 8. Dia punya limang mentang ke pubut truk 8 dia. Walau dia sampai truk 10 mentang jeut. Sampai 10 mentang jeut pubut anak gelarang lah agama. Tapi yang kebutuhan danya 8 kupu putih mesti betul truk bak diplu. Yang maksud benar hanggebi israf.
Mai yang israf pat. Nak tulis dalam kitab dua perkara yang dibolehkan israf dalam agama. Memang israf dilarang, sikap melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam agama dilarang. Ada orang tu berlebih-lebihan. Mesti berlebih-lebihan mesti pajuh tajib i jib i. Nya i putih. Abang latih ju sapul. Abang latih ju naga. Abang latih mesti ju pisang. Yang kira-kira mampu bawlahan atas halia pun ana. Halia mandum. Mamnya halia tabla ke nata tacu. Halia je kan? Tak pajuh halia, benda yang dapat pajuh halia, cara pajuh pi halia. Cuman yang mesti pajuh tayak jeb mampu bawlah kupu. Tanya dapat pajuh bu ke BU dengan ibu teh kaji. Oh ke alasan mengakna vitamin. Tak pilih salah satu jus langkawannya kupu yang memandung dah borong 3 jeb. Nya kan israf. Israfnya mantang lam ranah halia, mantang lam kamar perkara halia, dalam keluar melenceng. Perkara halia tapi cara tak kerjakan dengan cara berlebihan, nya israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, dua perkara yang dibolehkan berlebih-lebihan dalam agama. Dan kitab As-Sadaqah wa Ikramud Dhif, dan nak tambah oleh sebahagian ulama al-istinja, leh perkara. Sedekah yang je berlebih-lebihan. Mesti orang rata-rata juk sumbangan ke masjid 100 ribu, yang 1 juta tu rata juk. Yang dia akan berlebih-lebihan tak apa. Agak sama enggak entah. Misalnya hana gelarang lah agama haji. Yang kedua ikram dif memuliakan tamu. Yang ada orang Aceh. Orang Aceh satu jame yang biasa hamada ngengke yang kanai rumah. Benarlah sisi mana atau sitik. Adum luna si mana benar sitik lah. Anian si mana sitik hansip dengan masak rendang putih, nak masak rendang merah lah. Nah yang panggang daripada itik je. Yang panggang je pitik, yang rendang merah pitik, yang rendang putih pitik. Nyala agama hana gelarang karena ikram dhif, memuliakan tamu, dibolehkan berlebih-lebihan. Dan yang menjadi adat kita yang Aceh sampai orangnya. Jadi dengan satu jamai kat sibuk. Yang korban manuk dah itik lang repuh ke korban. Tak kai kalau nak motor dan mormo kai fikir le mana nyo ka korban dah mormo kena. Jadi memuliakan tamu yang dibolehkan berlebih-lebihan. Kemudian ada sebahagian ulama kita mah sabatu istinja. Saat kita istinja pada hari sabah peluk tarah purakan kemaluan pun dubur kita oleh tak istinja tabah kotoran kasib ke memadai, tapi untuk meyakinkan kaglih tetamah dua boh peluk tu nah ya hana upu nak larang lah agama. Yang kenyan memandum hanagot masuk pakai baju idanya tadu ilam lo standar baju urang tanya yum 200 lerto ada pakai baju ukuran yum 1 juta tengah atau 2 juta yang berlebihan itu. Allah hana senang kepada orang yang berlebihan meskipun yang buat mubah. Jadi yang gelarang agama kan buat haram tu berlebihan pada perbuatan mubah juga dilarang sebab menyertanya tak biarkan berlebihan dalam perbuatan mubah biasa berujung kepada mencoba yang haram. Maka nafsunya harus benar tabi baki kena. Jadi ote hawai pubut sesuatu yang diinginkan oleh nafsu baik tajuk mandum yang mubah-mubah yang benar baki. Kemudian sabar yang paling besar adalah sabar menahan diri pada syahwat dan berlarut-larut dalam melakukan perkara syahwat. Tak tundra terbaik tak buat yang diinginkan oleh syahwat hawa nafsu, nyanlah sabar yang paling raya. Lebih raya sabar yang daripada sabar taat. Lebih raya sabar menahan hawa nafsu daripada sabar menjalankan amal taat. Sebab je tun, yang namanya tun ketimbang bapu buat. Termasuk yang mesti kita sabar iaitu sabar daripada mengganggu orang lain, baik mengganggu dengan ucapan ataupun mengganggu dengan perbuatan.
Malah sebahagian sahabat ni pegah, tidaklah kami anggap iman seseorang itu iman yang sempurna apabila dia belum bersabar di atas gangguan. Dia naikun ligop baik tabalah buta sabar, yang baru anggap tanya orang yang memiliki iman yang sempurna. Kemudian sabar tersebut adakala sabar dalam melakukan satu perbuatan atau sabar daripada melakukan pembalasan. Dia sabar daripada melakukan pembalasan, sebagai contoh ikun ligop, dilanya ligop, isakiti ligop, tak sabar nak tabalah. Yang sabar sih. Yang sabar dalam melakukan perbuatan, lagi sabar pada sembahyang, sabar pada puasa, tak tunduk sampai tuput urut, tak sabar. Kemudian ada pembahagian lain daripada sabar, iaitu sabar yang tanpa ikhtiar katanya. Nah, sesuatu yang datang kepada kitanya tanpa kehendak, contoh musibah. Dia lagi sembahyang kehendak. Tak mudah benar tak kehendak di rumah tak tubit ni jak masjid. Bubuh masjid tak sembahyang. Tak kena datang wuduk tak tamang dalam masjid. Nya nak ikhtiar ke nak kehendak. Sabar yang pembahagian yang lain iaitu sabar daripada serangan sesuatu yang tanpa ikhtiar, lagi contoh musibah, daripada penyakit, gadah pandangan mata, pasit anggota, rusak anggota tubuh, ataupun meninggal orang yang kitanya kasihi. Nyo di antara heboh sabarnya, dipegah oleh Ibnu Abbas, sabar dalam Al-Quran nal heboh, na sabar di atas menunaikan kewajiban-kewajiban Allah yang merumpak lehertuh derajat pahala, dan na sabar daripada menghindar daripada perbuatan yang diharam oleh Allah merumpak 600 derajat pahala, dan na sabar dalam menghadapi musibah merumpak sekurang 100 derajat pahala. Ternyata lehboh sabarnya yang paling raya derajat pahala ji sabar dalam menghadapi musibah. Tapi ini nak kait. Sabar yang merumpak sekurang 100 derajat pahala ketika menghadapi musibah inda sadmatil ula. Maka dalam hadis as-sabru inda sadmatil ula. Apa makna sadmah? Sadmah pukulan, hantaman. Sabar ketika hantaman bala pertama kejadian. Meninggal anak dalam setengah jam yang kau ikut, sabar tak hadapi. Pu baik terklik mana sabar? Terklik je kerana yang tabiat kan. Han nampak elak. Lagi orang ote bengeh hu muka nampak elak. Orang la ote fijuk muka ke nampak elak. Tabiat. Terklik kan menandakan sira orang han sabar. Ketika hadapi musibah, membelah minit yang kau ikut meninggal suami, membelah minit yang kau ikut meninggal anak, membelah minit yang kau ikut meninggal orang isi. Yang akan sadmah ula. Mana sadmah ula? Hantaman pertama atau pukulan pertama. Mampu bersabar, yang sabar yang mendapat 900 derajat pahala ni. Mana sabar yang model kiban yang hana truk 300 derajat? Nah, ambil lagi orang gak ada harta. Gak ada harta kali 5 bilion ngejak bak orang kemalan. Hana gerempak leh baru kalah tak ikhlaskan mentang. Yang sabar sih. Man sabar 5 bilion le kejadian. Kan teropon kejadian. Kalau kerja abak abunya kat kalan, jabak abu lain kat kalan, ipegah le urang nak tiung dalam masjid kemalan, abak tiung kerja. Pak mentai nak dengar orang masjid kemalan, habis mendung kerja. Dok habis kerja geraun yang katruk ulu Aceh kerja kemalan, hancit truk lagi keinangan baru galah tak sabar mendung. Yang kali sabar indah sadmatil ula. Sabar yang sempurna indah sadmah ula. Mana sadmah? Hantaman bala pertama kena gebi oleh Allah ke tanya. Yang watanya mampu bersabar baru merumpak di kurutuh derajat. Kemudian sabar yang paling elok adalah sabar yang tidak diketahui orang. Watena sabar hal yang musibah tak hadapi hana hidupu melilalat nyamuk pi. Antara tanya dengan Allah, tak hadapi dengan ketenangan, tak hadapi dengan mengadu kepada Allah. Yang sabar jamil, sabar yang elok. Kemudian yang kedua, yang kelima pembahasan tentang syukur. Kenapa perlu syukur dalam hidup kita yang? Pertama, perlu kita ketahui pertama bahawa syukur adalah Allah sejajarkan dengan zikir. Dalam ayat Allah sebutkan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingat olehmu akan aku, niscaya aku akan mengingat kamu, dan syukur olehmu akan bagiku, niscaya maka jangan engkau mengingkari aku. Jadi dalam ayat tersebut Allah deretkan, Allah sejajarkan antara syukur dengan zikir.
Ternyata kelebihan syukur itu menyamai kelebihan zikir atau mengingat Allah. Apalagi oleh para ulama ni pegah bahawa syukurnya adalah saidul maujud. Asyukru saidul maujud wa asyukru saidul mafqud wa kaidul maujud. Syukur saidu buruan. Nansat saidul mafqud, memburu nikmat yang belum ada. Wa kaidul maujud, dan mengikat nikmat yang sudah ada. Jadi fungsi syukur, nikmat yang belum ada getanya buru dengan syukur, nikmat yang kana mengabek lih taikat dengan syukur. Jadi fungsi syukur saidul mafqud wa kaidul maujud. Yang fungsi pada syukur. Maka dalam ayat yang pegah oleh Allah, wala in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah, kata Allah. Yang kaya makna saidul mafqud. Jadi ada yang galamnya diburu oleh syukur. Kemudian dalam hadis dipegah oleh Nabi bahwa at-ta'imu syakir bimanzilati sha'imis sabir. Orang yang makan dan bersyukur sama posisi seperti orang berpuasa yang bersabar. Allah tempatkan sejajar, sederajat. Tidak orang berpuasa dan sabar dalam menjalani puasa. Tidak orang hanya berpuasa. Tentu kan buat puasa wajib, puasa sunat betul. Itu hanya puasa Ramadan. Tidak orang hanya berpuasa sunat, tapi memiliki hati yang bersyukur. Tidak orang sering berpuasa dan bersabar, Allah tempatkan sama derajat. At-ta'im asy-syakir bimanzilati as-sha'im as-sabir. Orang yang makan tapi bersyukur, Allah tempatkan pada posisi orang yang berpuasa dan bersabar. Apa makna syukur? Makna syukur katanya memiliki keyakinan bahawa tidak ada sang pemberi nikmat kecuali Allah. Dan makna syukur secara umum. Tayakinilah mati bahawa hana yang beri nikmat kecuali Allah, yang kian makna daripada syukur. Kemudian oleh para ulama gebagi syukur nal heboh pembahagian. Nya perlu kita jelaskan supaya sama-sama kita pahami pukul selamanya katanya ka maksimal mengamalkan syukur ataupun tidak. Dan syukurnya bertunggu-depu ibadat yang hana berhenti dengan berhentinya dunia. Syukur sampai di akhirat mentang nak ibadat syukur sehingga dalam syurga. Sembahyang puasa berhenti dunia, berhenti ibadatnya. Kiamat dunia orangnya hana tuntut le sembahyang matanya, hana tuntut le haji. Orang akhirat terima balasan saja. Tapi syukur teruk bab penduduk dalam syurga mentang nak memiliki syukur. Karena dalam syurga setiap kita rasakan nikmat yang Allah beri, selalu kita berucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah salah satu bentuk syukur lisani. Syukur kebagilah na syukur kalbi, syukur hati, na syukur lisani, syukur lidah, dan na syukur jawareh, syukur anggota tubuh. Kiban makna syukur kalbi? Syukur kalbi, seseorang menyembunyikan kebaikan bagi seluruh makhluk. Arti kata, anda ji tanya nata nikmati sebuah kebaikan, yang nampak bagi tanya adalah nyan kebaikan dari Allah. Oh tetangga tanya saya yang juk, nyan jalan Allah untuk yujuk katanya, tapi hakikat dari Allah. Memiliki keyakinan bahawa yang memberi nikmat adalah Allah walau melalui jara manusia, nyanlah syukur kalbi. Lu yakin orang beriman mandum na syukur kalbi. Karena ada mayang ba orang beriman diroro mandum ujung-ujung keun hanya kata Allah beri sit. Man sebab sagai gigih bata mekat, gigih bata megli, nai bantu le pulan. Tapi ya bebut ada Allah beri. Dengan keyakinan lagi nyala matinya karena syukur kalbi. Ulamnya ta terapkan dalam hati kitanya ubina kebaikan milik Allah. Baik dah pandang ke manusia. Manusia adalah wasilah, jalan perantara pemberian Allah ke kitanya. Hakikatnya yang memberi adalah Allah. Yang menyanyian kita tanamkan dalam prinsip tanya karena syukur kalbi, syukur hati.
Yang kedua syukur lisan. Kiban makna syukur lisan? Makna syukur lisan iaitu syukur lidah, tapi nampak pada lidah katanya tanya memiliki syukur kepada Allah. Kiban cara kendak aku terima kasih Allah. Tapi dengan cara mengucap sesuatu yang mencerminkan kebesaran Allah. Sesuatu yang mencerminkan kebesaran Allah. Lagi kalimat tahlil, kalimat tahmid, kalimat tasbih, kalimat takbir. Dan baiknya kata-kata yang itu bid dalam babah tanya yang menunjukkan tentang kehinaan Allah. Contoh ji lagi yang diucap oleh orang kafir. Apakah Allah? Allah na ayah, Allah nama, Allah na zat lain yang memiliki kekuatan yang sama seperti Allah. Yang lafaz-lafaz yang menghinakan Allah tu. Berarti menyatanya tak ucap lafaz-lafaz yang menghinakan Allah, yang katanya hana syukur lisani. Syukur lisanio, lisan lidah mengucapkan sesuatu yang mengagungkan nama Allah. Buku dalam bentuk tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan lain-lain. Kemudian yang keduanya long rasa mandum muru mukminna. Mandum muru mukminna walaupun hana tip malam ke mutasbih. Kadang-kadang 3 minggu 3 terpulang sembahyang paling kurang. Sembahyang kena tak? Tek sujud kan subhana rabbiyal a'la. Tek rukuk subhana rabbiyal azimi kena cita tasbih. Walaupun hana luar sembahyang dalam sembahyang. Berarti kena syukur lisani. Yang kelainya yang jaring urang syukur jawarih. Tah jawarih anggota tubuh tanya mulai mata, hidung, mulut, telinga, lambung atau butun perut, kemaluan, tangan, kaki, yang anggota tubuh yang selalu bertindak dan berinteraksi. Syukur jawarih anggota tubuh yang kagak pinjam li Allah ke tanyanya nak pakai berjalan yang diridai li Allah, nak cegah anggota tubuhnya daripada yang mendatangkan murka Allah. Miana syukur jawarih tanya, miana hana syukur. Maka syukur tanyanya dalam maksimal. Walaupun dah pegah katanya hamba yang bersyukur, atau dah tulis dalam bahasa Arab syukran jadilan, yang dalam syukur yang sepenuhnya. Syukur yang sepenuhnya ketika malai perkaranya mampu diterapkan. Syukur kalbi, syukur lisani dan syukur jawarih. Syukur mata, kiban syukur jawarih. Syukur jawarih engkau pergunakan nikmat Allah pada taat kepada Allah, dan engkau menghindari daripada menolong dengan nikmat Allah atif maksiat Allah. Allah gebi nikmat sehat katanya, tapi tak pergunakan untuk melancarkan maksiat dengan nikmat sehatnya. Allah gebi nikmat katanya mampu berjalan hana lumpuh, tapi dengan nikmat berjalannya tak jadikan alat untuk memperlancar maksiat katanya kepada Allah. Ya kun hana syukur jawarih. Maka syukur mata kata Imam Ghazali bahwa engkau tutup akan seluruh aib yang engkau lihat daripada orang muslim. Jangan engkau pandang dengan mata kepada maksiat Allah. Tidak nak aib ngon tatup baik sampaikan ke orang lain. Karena ancaman raya mungkinnya yang membedakan umat Muhammad dengan umat awal. Nya umat awal menan pubut dosa sehingga bengah langsung tulis bab pintu rumah. Keberalan tafsir kaum Bani Israel melakukan perbuatan dosa, mutulis bab pintu rumah langsung. Mesti malam ke menzina, naudzubillah, ataupun ke cemecu. Yang mutulis bab pintu rumah, tipulan berselingkuh dengan tipulanah. Tipulan mencuri harta tipulan. Tapi umat Islam Allah berikan keistimewaan dengan getutup aib tanya. Malah kan sekedar getup aib li Allah, gelarang dalam agama membongkar aib kau. Malah dalam sebuah hadis ni perai Nabi, barangkasa dibongkar aib saudara jih yang semuslim, jihan akan mati sebelum mengerjakan aib yang sama. Ini ancaman dari agama kitanya pu bocor aib gop, nya Allah kecam nanya akan tak kerjakan aib yang sama yang bisa mengakibatkan tanya malai lagi malai orang lain.
Makalah agama gelarang membongkar aib orang lain. Pulam kadang-kadang uringan ka bertaubat. Orang yang oleh dakalan urang karena galak bak main media, galak bak buka-buka Facebook. Kadang-kadang nak aib gop bak Facebook yang ada 2015. Urung-urung po aib nyan kai taubat hanali kai sesali buat nyan ba Allah dan kai terima taubat dia oleh Allah. Ba tahun 2020 dia kata share kembali. Dia kata ingat le Facebook. Ingat Facebook dah share kembali lang kaje kembali go. Nyan ancaman ji hantar mati le nyogolam ta pubut dosa yang sama. Makalah agama hang gebi pubocok aib orang lain. Malah gepegah le Imam Nawawi urang jamun mate gejak bak gure gem sedekah ke gure dalam pun mendem tang gem sedekah ke gure gem sedekah ke orang lain gilake bak Allah ya Allah netup ubina aib gure long bak long sehingga hanarut kehormatan gure lam pandangan lun dan hana terhalang keberkahan gure kelung nyandum urang awai dalam gemuliakan dan gejaga adab dengan gure. Kalau kita tengok dia galak tak cari tahu aib gure tu, tak share dalam. Kan aib orang lain, aib gure dia periksa. Padahal badungkunya nak tabu kampung, nak tamu gure agaknya, nak tabu Quran, nak tabu depat Fatihah, nak purno cara mensuci. Tiga roh pubut dosa buat salah. Tanya tukang, je ka agen, ya pegah mentabahnya ndum aib tungku. Yang kebeda dengan urang jamun beralih Nawawi sebahagian ulama-ulama salaf jamun watai kena jak bak gure gemu sedekahnya salah satu jalan untuk diterima doa. Karena aja tetap melake ba Allah be hana dabu tapu langsung tam melake salah satu jalan untuk mustajabah doa pubut amal kebaikan yuh galam dalake doa termasuk amal kebaikanan sedekah termasuk amal kebaikanan sembahyang sunat termasuk amal kebaikanan itikaf baca Quran dan lain-lain. Jadi urang jamun tak kena jak bak gure gemu sedekah gelake ba Allah ya Allah nisam aib gurelun baklun sehingga kehormatan gure hana arut dalam pandangan lun. Apa mereka ada puan aib hana rasa hormat le dah. Uci pegah ke tanya orang. Draw paji. Lebih maknya nah. Kemudian hana le rasa hormat tengok gure karena kada depu aib gure. Di urang nyamun gelake ya Allah nisam aib gure baik dih baklun. Ada nadat ke pupun aib nisam baik dih baklun. Baik sampai terhalang keberkahan gure hana truk ke tanya nyandum urang nyamun. Jadi kan gak pu baca aib gop malah gelake ba Allah begitu. Kemudian syukur dua telinga. Syukur dua telinga iaitu engkau tutup apa yang engkau dengar daripada aib. Benar aib yang kita tanya kalian tutup. Nya aib yang kita tanya dengar. Baik dah pegah orang lain. Baik dah pakai punyung untuk dah dengar apa yang haram. Pakai punyung untuk mendengar apa yang dipahali oleh Allah. Termasuk dah apa yang haram. Alat-alat musik lagi yang melalaikan. Masalah musik nak khilafiyah ulama yang pegah haram yang pegah halal. Tapi mereka katruk bertingkat malahi melalaikan daripada kewajiban agama yang nak khilafiyah halal. Yang mentang dah jaga daripada kelalaian nak sebahagian ulama kebolehkan, nak sebahagian yang hana. Tapi mereka terus bertingkat melalaikan yang hana khilaf li. Kalau orangnya anak-anak muda bak video bak kedai-kedai kopi yang nak melalaikan mana? Yang melalaikan dengan game-game dengan permainan-permainannya nya kata bertingkat haram. Berarti tak memanfaatkan punyung atau mata kitanya untuk tak dengar dan tak kalan apa yang kepaharim oleh Allah dan apa yang melalaikan yang berarti kitanya kira hana syukur kepada Allah. Kemudian menansyid bak syukur anggota lain lagi kaki, jaro, perut, kemaluan, memandum baru kena syukur ketika tak memanfaatkan adanya memandum bak jalan yang diridai oleh Allah dan hana mendatangkan murka Allah. Kemudian kesimpulan sama dengan syukur adalah mempergunakan nikmat pada jalan yang Allah ciptakan kitanya untuk jalan tersebut. Dah Allah ciptakan kitanya untuk jalan tersebut itu untuk berubudiyah ibadat kepada Allah, mencari keridaan Allah dan menjauhi murka Allah. Tak pubut pergunakan nikmat yang kagabila Allah ke tujuannya yang mendatangkan yang menganggap tanya sebagai bentuk syukur kepada Allah.
Dengan kesimpulan ni, nikmat butuh kepada syukur, bala butuh kepada sabar, dosa butuh kepada istighfar. Ketika kitanya tak hadapi nikmat, hadapi dengan sifat syukur, hadapi bala, hadapi dengan sifat sabar. Kitanya berdosa tanpa sengaja atau tak sengaja, perlu kepada istighfar. Maka barang siapa yang bersyukur dan bersabar dan beristighfar, maka orang tersebut akan meraih kebahagiaan yang abadi insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.